warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Sultan Espalilati dengan NIM 105841102222 dari kelas 3A Informatika. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tugas atau laporan dari Bapak. Baik, judul laporan saya yaitu implementasi RPL dengan konsep skalabilitas terkait arsitektur RPLS pada sistem e-government. Baik. Yang pertama itu pendahuluan. Pada zaman yang serba digital ini, sistem e-government menjadi semakin penting untuk mendukung berbagai aktivitas pemerintahan. Sistem e-government biasanya menangani berbagai macam kebutuhan dari masyarakat yang beragam, seperti layanan administrasi, informasi publik, dan transaksi elektronik. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, sistem e-government harus memiliki kemampuan untuk menskalakan atau memperluas kapasitas sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua itu konsep skalabilitas. Skalabilitas adalah kemampuan suatu sistem untuk meningkatkan kapasitas sesuai dengan kebutuhan. Skalabilitas dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu skalabilitas vertikal dan skalabilitas horizontal. Yang pertama itu skalabilitas vertikal. Skalabilitas vertikal adalah kemampuan suatu sistem untuk meningkatkan kapasitasnya dengan menambahkan sumber daya seperti CPU, memori, dan penyimpanan. Dan yang kedua itu skalabilitas horizontal adalah kemampuan suatu sistem untuk meningkatkan kapasitasnya dengan menambahkan jumlah node atau komponen sistem. Yang ketiga yaitu arsitektur RPLS. RPLS adalah arsitektur komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi dari satu sumber ke beberapa tujuan. RPLS memiliki karakteristik yang cocok untuk diterapkan pada sistem e-government, yaitu yang pertama distribusi. RPLS dapat menyebarkan informasi ke beberapa tujuan secara terdistribusi. Yang kedua yaitu keandalan. RPLS dapat memastikan bahwa informasi dapat sampai ke tujuan dengan aman dan andal. Dan yang ketiga itu skalabilitas. RPLS dapat diskalakan secara vertikal atau horizontal sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat yaitu implementasi RPL dengan konsep skalabilitas terkait arsitektur RPLS. Untuk mengimplementasikan RPL dengan konsep skalabilitas terkait arsitektur RPLS pada sistem e-government dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu menggunakan arsitektur RPLS yang terdistribusi. Agar dapat diskala secara horizontal, RPLS harus diimplementasikan dengan arsitektur yang terdistribusi. Dengan arsitektur yang terdistribusi, informasi dapat disebarkan ke beberapa node RPLS. Yang kedua yaitu menerapkan mekanisme load balancing. Untuk mencegah terjadinya bottleneck, perlu diterapkan mekanisme load balancing pada arsitektur RPLS. Mekanisme load balancing dapat digunakan untuk membagi beberapa kerja secara merata ke seluruh node RPLS. Dan yang ketiga yaitu menggunakan teknologi cloud computing. Cloud computing dapat digunakan untuk menyediakan sumber daya yang dapat diskala secara dinamis. Dengan cloud computing, kapasitas RPL dapat diskalakan sesuai dengan kebutuhan tanpa harus membeli sumber daya secara fisik. Yang kelima yaitu contoh implementasinya. Berikut adalah contoh implementasi RPL dengan konsep skalabilitas terkait arsitektur RPLS pada sistem e-government. Yang pertama yaitu sistem layanan administrasi. Sistem layanan administrasi dapat menggunakan RPL untuk menyebarkan informasi tentang status permohonan, jadwal pengambilan, dan biaya layanan. Informasi ini dapat disebarkan ke beberapa pihak seperti pemohonan layanan, petugas layanan, dan sistem pendukung lainnya. Untuk mengimplementasikan sistem ini dapat digunakan arsitektur RPLS yang terdistribusi. Yang kedua yaitu sistem informasi publik. Sistem informasi publik dapat menggunakan RPL untuk menyebarkan informasi tentang kebijakan pemerintah, berita terkini, dan data statistik. Informasi ini dapat disebarkan ke beberapa pihak seperti masyarakat umum, media massa, dan lembaga penelitian. Untuk mengimplementasikan sistem ini dapat digunakan arsitektur RPLS yang terdistribusi.
Dan yang ketiga yaitu sistem transaksi elektronik. Sistem transaksi elektronik dapat menggunakan RPL untuk menyebarkan informasi tentang status transaksi, mutasi rekening, dan notifikasi pembayaran. Informasi ini dapat disebarkan ke beberapa pihak seperti pelanggan, mesen, dan bank. Untuk mengimplementasikan sistem ini dapat digunakan arsitektur RPLS yang terdistribusi. Arsitektur ini dapat digunakan untuk menyebarkan informasi ke berbagai nodes RPLS yang tersebar di seluruh wilayah. Mekanisme load balancing dapat diterapkan untuk membagi beberapa kerja secara merata ke seluruh node RPLS. Nah, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa implementasi RPL dengan konsep skalabilitas terkait arsitektur RPLS pada sistem e-government dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu yang pertama, meningkatkan kinerja dengan efisiensi sistem dengan menggunakan arsitektur RPLS yang terdistribusi. Informasi dapat disebarkan ke beberapa node RPLS. Hal ini dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem karena beban kerja dapat dibagi secara merata ke seluruh node RPLS. Dan yang kedua yaitu meningkatkan keandalan sistem. Mekanisme load balancing dapat diterapkan pada arsitektur RPLS untuk membagi beberapa kerja secara merata ke seluruh node RPLS. Hal ini dapat meningkatkan keandalan sistem karena jika salah satu node RPLS mengalami kegagalan, beban kerja dapat diambil alih oleh node RPLS lainnya. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan skalabilitas sistem. Dengan menggunakan teknologi cloud computing, kapasitas RPLS dapat diskalakan secara dinamis sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dapat meningkatkan skalabilitas sistem karena kapasitas RPLS dapat disesuaikan dengan peningkatan jumlah pengguna atau beban kerja. Baik, mungkin itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan kalimat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.